Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Narsi Astika, Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas 1C, Tikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ilmu keperawatan dasar 1 dengan dosen pembimbing Ibu Ida Rahmawati M.Kep Nurse. Pengertian asam dan basa. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain atau yang disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain yang disebut sebagai akseptor proton. Asam kuat adalah asam yang berdisosiasi dengan cepat dan terutama melepaskan sejumlah besar ion H+ dalam larutan. Contohnya adalah HCl. Asam lemah mempunyai lebih sedikit kecenderungan untuk mendisosiasikan ion-ionnya dan oleh karena itu kurang kuat melepaskan H+. Contohnya adalah H2CO3. Selanjutnya, pengertian basa. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Sebagai contoh, ion karbonat atau HCO3- adalah suatu basa karena dia dapat bergabung dengan satu ion hidrogen atau membentuk asam karbonat atau H2CO3. Basa kuat adalah basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan H+. Oleh karena itu, dengan cepat menghilangkannya dari larutan. Selanjutnya, keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Keseimbangan asam basa pengaturan konsentrasi ion H+ dalam cairan tubuh. Ion H+ sebagai hasil dari metabolisme C6H12O6 plus O2 menuju CO2 plus H2O H2CO2 H plus HCO3. H+ dalam plasma, pH plasma darah sama dengan 7,4. Sistem Dapar atau buffer menghambat perubahan pH yang besar jika ada penambahan asam atau basa. Keseimbangan asam basa dalam tubuh. Di dalam tubuh, gas CO2 dapat bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Di samping itu, asam dapat berasal dari proses metabolisme. Asam ada yang mudah terurai dalam tubuh, misalnya H2CO3, dan ada yang tidak dapat terurai, misalnya asam laktat. Keseimbangan asam basa dalam tubuh perlu dijaga karena adanya perubahan ion hidrogen atau pH sedikit saja dari nilai normal dapat menyebabkan gangguan kesetimbangan dalam tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Keseimbangan asam basa dalam tubuh tergantung pada konsentrasi ion H+. Selanjutnya ada regulasi asam basa. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, diperlukan 1. Sistem penyangga atau buffer, yang kedua sistem pernapasan, dan yang ketiga sistem renal. Regulasi pernapasan dalam keseimbangan asam basa, yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Pengaturan konsentrasi ion hidrogen cairan ekstraseluler oleh ginjal. Yang pertama, sekresi ion-ion hidrogen. Yang kedua, reabsorpsi ion bikarbonat baru. Dan yang ketiga, produksi ion-ion bikarbonat baru. Regulasi ginjal dalam keseimbangan asam basa. Yang pertama, sekresi H+ ke dalam filtrat dan reabsorpsi HCO3 ke CES menyebabkan pH ekstrasel meningkat. HCO3- di dalam filtrat diabsorbasi. Laju sekresi H+ meningkatkan akibat penurunan pH cairan tubuh atau peningkatan kadar aldosteron. Sekresi H+ dihambat jika pH urin kurang 4,5. Gangguan keseimbangan asam basa. 1. Asidosis metabolik. 2. Alkalosis metabolik. Dan yang ketiga, asidosis respiratorik. Dan yang keempat, alkalosis respiratorik. Asidosis metabolik dan alkalosis metabolik, salah satu penyebabnya karena ketidakseimbangan dalam pembentuk
dalam pembentukan dan pembuangan asam basa oleh ginjal. Asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik terutama disebabkan oleh kelainan pada pernafasan. Bila H+ lebih besar H+ normal dan pH kurang pH normal disebut asidosis. Bila H+ kurang plus normal dan pH besar pH disebut alkalosis. Batas pH yang masih dapat ditanggulangi oleh tubuh adalah 7-8. Bila pH kurang dari 7 dan besar 8 dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, ada penyebab gangguan keseimbangan asam basa. Alkalosis respiratorik akibat produksi CO2 yang berlebihan pada hiperventilasi pada kondisi berikut. 1. Gangguan emosional, 2. Demam, 3. Kelainan vertebral, dan yang terakhir pemakaian ventilator yang tidak adekuat. Asidosis respiratorik akibat penumpukan CO2 dalam darah akan meningkatkan H2CO3 pada keadaan emfyema, asma, radang paru-paru. Alkalosis metabolik karena kelebihan bikarbonat dalam keadaan muntah, keuntungan pemberian Na bikarbonat. Asidosis metabolik karena kekurangan HCO3 dalam kondisi berikut. Banyak penimbunan asam, DM tak terkontrol, akumulasi asam ionat pada CKD, penimbunan asam laktat, intoksikasi alkohol. Sekian dari video saya, lebih kurang saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.